Sumpah Pemuda, tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, dan bagaimana mengamalkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama kita ke latar belakang atau sejarah timbulnya Sumpah Pemuda. Jadi dulu para pemuda Indonesia itu ingin memperjuangkan kemerdekaan, namun hal tersebut ditumpas oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda memecah belah para pemuda, kemudian itulah yang menyebabkan para pemuda kita sulit untuk meraih yang namanya persatuan. Kemudian di sini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Dan selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran, ada indikatornya ada 2 poin dengan masing-masing poinnya. Kemudian kita masuk kepada inti Sumpah Pemuda. Jadi sebelumnya ada yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Tidak tahu, Bu. Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi Sumpah Pemuda itu terdiri dari 2 kata, sumpah dan pemuda. Jadi sumpah itu berarti janji dan pemuda itu pemuda-pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, jadi adapun sejarah Sumpah Pemuda yaitu pertama bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun, kemudian oleh bangsa Jepang 3,5 tahun, dan rakyat Indonesia sangat menderita. Mereka melawan penjajahan dengan cara kedaerahan. Jadi mungkin ini yang menyebabkan sulit untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Oke, selanjutnya di sini Ibu memperlihatkan organisasi pertama pemuda. Ini ada Trikorodano. Jadi organisasi ini merupakan kumpulan pelajar dari Jawa dan Madura yang diketuai oleh Sadiman Wiro Sanjaya. Kemudian ada organisasi kedua. Ini Jom Sumatera Bond yang berasal dari Sumatera. Jadi tadi berasal dari Madura dan Jawa, ini dari Sumatera. Kemudian ini ada dari Sulawesi. Oke, selanjutnya proses terjadinya Sumpah Pemuda. Jadi tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 diadakan rapat di Jakarta. Pesertanya para pemuda dari berbagai bangsa Indonesia. Di sini dia mengadakan Kongres Pemuda 1. Kemudian Sumpah Pemuda ini timbul ketika Kongres Pemuda 2. Jadi di Kongres Pemuda 1 ini belum terbentuk adanya Sumpah Pemuda. Oke. Jadi tadi siapa Ibu mau mengajukan pertanyaan? Jadi yang bisa langsung jawab ya. Jadi tanggal berapa Sumpah Pemuda dicetuskan? Saya, Bu. Ya, 28 Oktober 1928. Oke, jadi berikan tepuk tangan. Oke, jadi kita belajar Sumpah Pemuda. Jadi di Sumpah Pemuda itu ada teksnya. Jadi di sini siapa yang bisa naik untuk membacakan teksnya? Ya, silahkan. Suaranya dikeraskan ya agar temannya bisa mendengar. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, jadi semuanya terima kasih sebelumnya. Tepuk tangan lagi untuk temannya. Oke, jadi sudah paham ya isi Sumpah Pemuda? Paham. Jadi di sini ada, jadi dalam Sumpah Pemuda itu ada 3 makna. Yang pertama, satu nusa. Satu nusa ini itu meliputi seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dinamakan satu nusa. Kemudian satu bangsa. Jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Itu merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oke, jadi yang terakhir satu bahasa Indonesia. Oke, jadi semuanya sudah paham ya. Kemudian di sini Ibu memperlihatkan contoh keragaman budaya di Indonesia. Jadi yang pertama dari rumah adatnya, keanekaragaman ini dari Papua. Kemudian ini rumah adat dari Sumatera Utara.
Selain itu ada tarian daerah. Ini dari Betawi, ini namanya tari topeng. Kemudian ini dari Aceh, namanya tari Saman. Oke, selain itu ada pula pakaian adat yang berbeda-beda dari setiap wilayah. Jadi ada yang tahu baju adatnya Sulawesi Selatan? Baju bodoh. Ya, benar sekali ya. Kalau di sini ada dari Minangkabau, kemudian ada dari Lampung, ada dari Batak. Oke, jadi kita beralih ke topik selanjutnya. Di sini ada tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Jadi ada yang tahu ini siapa? Muhammad Yamin. Ya, karena ada teksnya ya. Oke, jadi Muhammad Yamin ini salah satu tokoh Sumpah Pemuda. Jadi beliau lahir di Talawai pada tanggal 28 Agustus 1903. Jadi beliau posisinya di Sumpah Pemuda sebagai sekretaris Kongres II. Jadi beliau cukup berperan juga. Kemudian sifat yang patut ditiru dari Muhammad Yamin yaitu ia rajin, tidak mudah putus asa, pemberani dan suka berorganisasi. Jadi patut dicontoh. Kemudian selanjutnya ada W.R. Supratman. Jadi mengapa beliau dikatakan berperan dalam Sumpah Pemuda ini? Karena pertama kali lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu bangsa Indonesia itu pada saat Sumpah Pemuda. Jadi beliau ini yang menciptakan. Oke, betul sekali. Kemudian yang terakhir, ini mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya menjaga persatuan dan kesatuan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Jadi kan sebelumnya kita telah belajar mengenai keanekaragaman dari baju adat yang berbeda, dari rumah-rumah adat yang berbeda. Jadi kita disatukan dengan nama Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita juga ikut serta dalam kemanusiaan. Jadi ada istilah apa ya? Semboyan, di Indonesia itu ada yang namanya budaya gotong royong. Jadi bangsa Indonesia itu sangat menjunjung yang namanya budaya gotong royong. Oke, jadi yang terakhir Ibu, ini ada kuis. Kuisnya ini ada sekitar 10 nomor. Jadi Ibu beri waktu untuk mengerjakan kuisnya. Jadi nanti dikumpul pada saat pembelajaran telah selesai. Jadi tadi Ibu telah membagikan kertas. Tadi Ibu telah memberikan 10 soal kuis. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakan dari penjelasan Ibu yang sebelumnya. Jadi mungkin kalau misalkan ada soal yang tidak bisa dijawab, bisa ditanyakan langsung sama Ibu, atau bisa lihat di ini semacam buku panduan tapi dalam bentuk handout. Jadi ini Ibu ringkas dalam bentuk handout. Jadi ini isinya mengenai Sumpah Pemuda. Jadi di sini itu ada makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Jadi jika ada soal yang tidak dipahami bisa dilihat jawabannya di sini. Kemudian di sini lebih jelas mengenai tokoh-tokohnya tadi, lebih luas pembahasannya. Kemudian ada isi Sumpah Pemuda yang telah kita baca tadi. Ibu harap kalian bisa memahami isi-isi dari Sumpah Pemuda. Kemudian di sini ada tujuan Sumpah Pemuda. Dan di sini juga ada dialog. Jadi kalian bisa berdialog dengan teman sebangku kalian untuk lebih memperdalam makna dari Sumpah Pemuda. Kemudian di sini ada lagu. Jadi untuk merefresh otak kita, mungkin kita bisa sejenak bernyanyi bersama-sama. Ada yang bisa pimpin? Saya, Bu. Ya, maju ke depan. Jadi mungkin sudah hafal ya, ini lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, Bu. Iya, silakan. 1, 2, 3.
sebagai PR-nya, Ibu kasih latihan tapi dikerjakan di rumah. Ini ada 10 nomor. Oke, jadi tadi kuisnya sudah dikerjakan? Sudah. Oke, jadi Ibu kumpul dulu ya. Terima kasih. Oke, jadi sebagai kesimpulan bahwa Sumpah Pemuda itu